Anak perempuan pulang ke rumah setelah sekolah. Namun dia terkejut menemukan ayah sedang main-main. Namun dia tidak segera membongkar, melainkan menutup pintu kamar dan keluar dengan hati-hati. Kemudian dia menemui ibunya, berbohong bahwa di rumah tidak ada kecap lagi, agar dia bisa memberi ayah bejat itu lebih banyak waktu. Dan alasan anak perempuan melakukan ini, hanya karena dia tahu uang di rumah. Semua ada di tangan ayahku. Berapa banyak harta yang ada di rumah? Ibu dan anak perempuan itu sama sekali tidak tahu. Jadi dia berencana untuk mendapatkan uang di rumah dulu, baru kemudian menghitung balas dendam dengan ayah bejat. Saat ibu dan anak perempuan itu kembali ke rumah, ayah bejat itu pada saat itu telah selesai dengan pertempuran. Anak perempuan itu melihat rencananya berhasil, lalu mulai langkah berikutnya. Kemudian dia berbohong bahwa kelas piano harus membayar uang sekolah. Ketika ayah mendengar harus membayar 5.000, wajahnya langsung berubah. Tapi setelah mendengar putrinya bilang ikut perlombaan, bisa membuat dirinya terhormat, dia baru setuju dengan senang hati. Jadi, ketika ayah mengambil uang itu, anak perempuan pun diam-diam mengingat lokasi berangkas dan tempat penyimpanan kata sandi. Setelah mendapatkan 5.000 yuan, anak perempuan mulai khawatir lagi. Siapa yang harus dijadikan kambing hitam? Saat itu, bel pintu berbunyi. Ketika dibuka, ternyata itu ibu baptisnya, yang sekaligus menjadi selingkuhan ayah bejat. Anak perempuan tiba-tiba mendapatkan ide. Lama tidak bertemu. Ibu baptis. Saat makan, ibu berkata bahwa sore itu seluruh keluarga akan kembali ke desa untuk merayakan ulang tahun nenek, dan harus menginap di sana. Namun ayah beralasan dengan kura-kura yang dipelihara di rumah, bahwa harus pergi dan pulang pada hari yang sama. Anak perempuan segera menyadari kesempatan itu datang. Baiklah, begini saja. Berikan kunci rumah kita kepada ibu baptis. Biarkan ibu baptis membantu kita memberi makan. Wanita itu langsung setuju setelah mendengarnya. Tidak disadari, keduanya telah terjebak dalam jebakan yang dibuat oleh anak perempuan. Kambing hitam telah ditemukan. Ling Guozi mencintai uang seperti nyawanya. Saya ingin melihat kalian berdua ini, apakah bisa melewati ujian. Pada malam saat beberapa orang kembali ke rumah, anak perempuan itu diam-diam kembali ke rumah. Dia tahu ayahnya menulis password berangkas di buku itu. Setelah mengetahui passwordnya, dia langsung membuka berangkas dan menemukan di dalamnya tidak hanya lebih dari 300.000 uang tunai, tetapi juga banyak batangan emas. Bahkan diam-diam membelikan ibu baptis sebuah rumah. Anak perempuan itu tahu betul bahwa uang ini tidak berasal dari jalan yang benar. Bahkan jika ayahnya menemukan uang itu dicuri, dia pun tidak berani mengumumkan. Maka, anak perempuan itu berpikir untuk menyimpan uang itu secara diam-diam. Namun, saat itu anak perempuan menyadari ada orang yang datang. Apakah itu ibu dan ayah bejat? Menyadari bahwa saya tidak ada. Tidak baik. Hai, Lao Meng. Kamu sudah dekat dengan hotel. Mengapa kamu pulang begitu larut? Hari ini saya membantu teman dengan drama pendek. Ada sesuatu yang jatuh ke sini. Drama aneh. Datang untuk mengambilnya begitu larut. Tentu saja itu adalah yang selalu kamu impikan. Barang yang bagus. Anak perempuan teringat percakapan ibu baptis tadi dengan orang asing. Dia juga berpikir tentang anak dalam perut ibu baptis. Segera dia menyadari siapa ayah anak itu. Bukan ayahnya. Jadi ayahnya adalah yang dipermalukan itu. Setelah itu dia menyembunyikan uangnya dan mengubah rumah menjadi ilusi pencurian masuk. Akhirnya dia pergi dengan puas. Ketika keluarga itu kembali ke rumah keesokan harinya, baru mereka menyadari rumah sudah berantakan. Ini dilakukan siapa? Bagaimana bisa jadi begini? Barang-barangku. Kehilangan sesuatu. Guozi. Uang hilang. Hilang berapa banyak? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana, ayah bejat? Apa ini cukup mengejutkan? Katakan sesuatu. Berapa banyak uang yang hilang sebenarnya? Ayo kita segera lapor polisi. Ah, diamlah. Ibuku yang bodoh. Uang ini sumbernya tidak jelas. Bagaimana dia bisa berani melapor polisi? Tapi rumah sudah dibobol. Apa kita tidak akan melapor?
Pencuri ini berani sekali. Dicuri ke rumahku. Dia harus dipenjara. Jika tidak, dia pasti berani melapor. Mencuri ke rumah saya. Sesuatu terjadi di rumahku. Datanglah ke rumah saya sebentar. Baik, saya tunggu kamu. Mulai sekarang, dilarang merapikan barang-barang. Jangan bergerak, lindungi TKP. Polisi akan segera datang. Tidak peduli apa yang kamu minta. Katakan saja tidak tahu. Dengar tidak? Ling Guozi benar-benar berani melapor. Metode saya yang buruk ini tidak akan bisa ditutupi dari polisi. Uang ini juga belum sempat diurus. Bagaimana ini? Guozi, Hao Jun, kamu sudah datang. Saya baru keluar 1 hari. Rumah ini sudah menjadi seperti ini. Pada dasarnya bisa dipastikan bahwa ini adalah tindakan dari orang yang dikenal. Ini adalah tindakan dari seseorang yang familiar. Mengapa rumah ini bisa berantakan seperti ini? Berantakan sekali. Ini hanya menutupi kesalahan. Itu hanya pengalihan isu. Kunci pintu dan jendela. Tidak ada tanda-tanda dibongkar. Dan ruangan anak, orang ini, sama sekali tidak dirusak. Membuktikan bahwa dia sangat familiar dengan sini. Kuncimu, apakah pernah memberikannya kepada orang lain? Tidak pernah hilang. Kunci, hanya pernah diberikan kepada anak dan ibu baptisnya. Dia datang di akhir pekan untuk memberi makan kura-kura saya. Tidak mungkin itu dia. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Itu tidak bisa dipastikan. Secara teoritis, siapapun bisa jadi. Kamu bilang kamu punya begitu banyak uang. Kenapa bank itu tidak ada? Saya baru saja mengambilnya untuk digunakan. Jadi saya hanya menaruhnya di rumah dulu. Anda menarik dananya dari bank mana? Apakah ada bukti penarikan? Kalian menyelidiki kasus pencurian. Masih diperiksa yang ini? Jika perlu, kita juga harus pergi ke bank untuk melakukan penyelidikan. Ini tidak perlu, kan? Jika kamu tidak melaporkan ke polisi, saya sudah melihatnya dan semuanya terlihat jelas. Tidak baik. Hai Hao Jun, mari kita masuk dan bicara. Masuk dan bicara. Sudah cukup, sepupu. Apa yang harus dikatakan sudah saya katakan. Silakan urus sendiri. Tidak masalah, saya pergi dulu. Baik, mengenai masalah ini, anggap saja kamu tidak tahu. Rahasiakan. Hari Raya Pertengahan musim gugur ya. Saya lihat bibi kedua saya pergi. Baik, selamat jalan. Hati-hati di jalan. Ternyata ini milik Ling Guozi. Sepupu perempuan. Dia memang tidak berani. Benar-benar melaporkan ke polisi. Malam ini tidak pulang untuk makan. Kumpulkan barang-barang di rumah ya. Tidak melapor ke polisi lagi. Asap di lemari rumah juga tidak terlihat. Disuruh bersih-bersih ya bersih-bersih saja. Ngomong apa sih? Dan benda ini, siapapun tidak boleh mengumumkan. Dengar tidak? Kenapa sih? Masih saja banyak bicara. Ngomong-ngomong, Pak, Ibu baptiskan pernah ke rumah kita. Tanyakan saja padanya. Iya. Tanyakan pada Luome. Dia punya kunci rumah kita. Oh, Ibu, aku ingat. Saya masih harus mengikuti les piano. Aku juga pergi. 1, 2. Dengar disuruh bersih-bersih, langsung pergi. Kenapa kamu begitu terburu-buru mencariku? Aku sudah sangat haus. Apakah kamu kemarin pergi ke rumah saya? Apa yang kamu lakukan? Kamu membuatku sakit. Saya kemarin siang pergi memberi makan 2 kura-kura kesayanganmu itu. Rumah kita kemasukan pencuri. Sepupu saya yang jadi polisi sudah datang melihat. Dikatakan bahwa itu adalah tindakan orang yang dikenal. Kemasukan pencuri. Kehilangan sesuatu. Tidak mungkin. Saya pergi tadi malam jam 1. Tadi malam. Bukankah kamu bilang, kamu pergi memberi makan kura-kura siang ini? Saya meninggalkan barang di sana.
Saya pergi untuk mengambilnya sebentar. Barang apa? Haruskah kamu mengambilnya jam 1 pagi? Pertunjukan akan dimulai. Saya tidak bisa hanya bilang, itu untuk diambil untuk Lao Meng. Pakaian dalam seksi, kan? Pria ini tidak mencurigai saya, kan? Ling Guozi, kamu tidak mencurigai saya, kan? Kamu yang tidak punya hati. Kamu benar-benar mencurigai saya. Selama bertahun-tahun, saya tidak punya nama atau status. Mengikuti kamu. Bukankah saya hanya mengandalkan kamu? Tapi kamu malah mencurigai saya. Ambil uangmu. Ayo pergi. Sekarang pergi ke rumah saya untuk mencari. Jika kamu bisa menemukan sedikit uang, saya akan menabrak diri sendiri di sini hari ini. Sudahlah, sudahlah. Saya tidak mencurigai kamu. Saya hanya ingin bertanya. Ketika kamu pergi kemarin, apakah kamu melihat sesuatu yang aneh? Bagaimana mungkin saya mencurigai kamu? Air kotor ini sepertinya tidak akan sampai. Zheng Luomei terlihat dalam keadaan tidak baik. Namun ini juga terhitung dalam hati ayah bejat. Menyemai benih keraguan. Mengintai seperti ini bukanlah solusi. Harus pergi membeli perekam suara. Merekam pasangan ini. Bukti perselingkuhan. Ini sudah yang paling kecil. Waktu siaga 24 jam. Hanya 24 jam. Ini sudah model terbaru. Ingin yang lebih tahan lama, harus pergi ke kota provinsi untuk membeli. Jika 24 jam, hanya bisa ganti 1 per hari. Baiklah, model ini, tolong ambilkan saya 4. Hei, Jiu Jiu, Ibu Yu, Ibu Baptis, Ibu Baptis, kenapa kamu menangis? Ibu, hari ini ulang tahunku. Ibuku hanya sibuk bekerja, sampai-sampai melupakan aku. Aduh, kenapa ibumu tidak bisa mengerti? Ibu Baptis ingat, begini, siang ini aku dan ayahmu, kita bertiga, pergi makan bersama. Dengan ini, siapa ayah kandung Lim Kong, akan segera ada kesimpulan. Ayah bejat, jangan terburu-buru. Topi hijau ini, saya pasti akan membuktikannya untukmu. Ibu Baptis makan kue. Kamu bilang anak yang sangat baik. Kenapa ibumu tidak serius? Ibu Baptis sangat ingin memiliki anak perempuan. Tapi tahun lalu Wang Senpo sudah meramalkan untukku. Nasibku adalah melahirkan anak laki-laki. Tidak ada anak perempuan dalam takdirku. Melahirkan anak laki-laki itu beruntung. Sekalipun anak perempuan ini baik, dia tetap saja harus menikah di masa depan. Melahirkan anak laki-laki juga belum tentu. Itu belum tentu anakmu. Ayah, kamu bekerja keras untuk mendapatkan uang. Oh, ayah, beberapa hari yang lalu, saat melewati kuil Randeng, aku berdoa untukmu, mendapatkan sebuah gantungan kunci. Lihatlah, di sini tertulis, selangkah demi selangkah naik. Bahwa ini ya, pasti bisa naik jabatan. Baiklah, begini saja, saya akan menggantungkan kunci mobil untukmu. Jangan kau ambil ya, ini diberikan untuk biksu di kuil, yang sudah diberkati. Sangat ajaib. Baik. Jiu Jin tidak berdoa untuk Ibu Baptis. Ibu Baptis, jika kamu tidak keberatan, aku berdoa untuk ibuku ini. Ini, pasangan dengan ayahku. Di atas tertulis 1 hidup 1 mati. Jika kamu tidak keberatan, aku akan memberikannya padamu. Tapi, terimalah. Ini kamu berikan padaku. Bagaimana dengan ibumu? Ah, tidak apa-apa. Aku akan membelikannya sesuatu yang lain nanti. Aku akan memakaikan tas itu untukmu. Anak ini sangat cantik. Makan kue, makan kue. Tidak tahu apa yang bisa didengar besok. Konten yang menghebohkan. Guang Yuan, apakah kamu benar-benar mencintaiku? 2 kali dalam semalam. Aku telah memberikan hidupku padamu. Kamu bilang cinta tidak? Menyebalkan. Rumah di Anjeng Jiayuan itu, apakah kamu akan membelikan untukku atau tidak? Di rumah, harimau betina menjaga dengan ketat. Harusnya membeli unit kecil terlebih dahulu. Kamu tahu kan, aku tidak butuh uangmu. Aku hanya ingin mencari tempat berteduh. Aku tidak mungkin terus seperti ini, mengikutimu tanpa status. Tenang saja, pada tanggal 29 aku akan membawamu untuk mengurus pemindahan hak. Nanti di tempat biasa, kamu harus menghargai aku, ya. Menyebalkan. Wanita ini benar-benar serakah. 2 pihak sama-sama menerima keuntungan. Meng Guangyuan, kan? Dia juga seorang bos perusahaan. Kota Ansu hanya sebesar ini.
Seharusnya tidak sulit untuk dilacak. Jiujing datang ke toko setelah sekolah. Ibu mendapatkan gaji pertamanya. Ayo makan di restoran. Ibu yang baik, kamu harus ingat, ajak saya makan malam yang mewah. Bagaimana dengan perhiasan ini? Anggun dan berkelas. Sangat cocok dengan kepribadian Anda. Baik, saya ingin melihatnya. Saya akan memikirkannya lagi. Terima kasih. Baiklah. Ibu. Tidak menyangka kamu bisa beradaptasi. Cukup cepat juga. Kamu benar-benar adalah wanita karir. Tentu saja, supaya kamu tidak bilang saya seperti pengasuh. Xiao Jiang, ada pelanggan. Bukan, ini adalah putri saya. Jiujing, cepat panggil Ibu Zhao. Hai Ibu Zhao. Halo, kakak ipar. Saya tidak bisa mengurusi hal ini. Kamu harus mencari Guang Yuan kami. Guang Yuan, kenapa nama ini terasa familiar? Jangan-jangan dia adalah selingkuhan Zheng Luomei. Mungkin Meng Guang Yuan. Ibu Zhao yang tadi. Itu bos kalian, ya? Iya. Dia sangat hebat. Dia adalah seorang wanita karir. Di Ansu, dia memiliki 3 toko emas. Keluarganya bergerak di bidang apa? Begitu kaya? Suaminya adalah Meng Zong itu. Ayahmu adalah bos dari grup Jiafang. Bos itu, dia juga orang yang cakap. Meng Zong, Meng Guang Yuan, sudah terhubung. Ibu, jadi Tante Zhao itu buka toko. Itu suaminya. Apakah Meng Zong yang membantu? Bukan begitu. Usahanya itu, semuanya ia bangun sendiri, tanpa bergantung pada suaminya. Suaminya kuliah, ya, semua biaya kuliah ditanggung olehnya. Dan Tuan Meng ada di rumah, selalu harus memperhatikan keinginannya. Lalu, siapa nama Tante Zhao ini? Zhao Jinfeng. Kenapa kamu terus-menerus bertanya tentang dia? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin kamu belajar lebih banyak darinya. Menjadi wanita yang kuat. Hanya kamu yang bisa membuatku senang. Ibu, saya ingin bermain snack sebentar. Berikan ponselnya padaku, ya. Selesaikan makan baru bermain. Tidak. Zhao Jinfeng ini terdengar sangat hebat. Jika tahu suaminya berselingkuh, bahkan membeli rumah untuk selingkuhannya, bagaimana dia akan mengurus orang itu? Halo, Meng Zong. Anda sudah kembali. Kenapa tidak bermain lebih lama? Baiklah, sampai jumpa di tempat biasa besok. Tidak perlu menjemput besok sore. Saya akan pergi ke barat kota mencarimu. Di restoran ikan panggang itu saja. Baik, itu bisa diklaim. Siapa ya? CEO grup kami. Dia, Hari Nasional, membawa istri dan anaknya. Pergi bermain. Bukankah baru saja kembali? Besok sore ada pertemuan dengan klien. Mengatakan padaku untuk memberinya. Mengirimkan beberapa kwitansi untuk diklaim. Besok saya tidak bisa menemanimu. Sekelompok orang ini. Besok aku akan mengantarmu ke sana. Ah, jangan. Tidak perlu orang tua itu. Dia sangat licik. Dia memberitahu saya dengan jelas. Tidak boleh memberitahu orang lain. Mengambil kwitansi. Saya rasa dia pergi menemui wanita itu. Selingkuhan nomor 2. Ini lebih murah. Biasanya seperti orang yang cerdas. Sekarang malah terpedaya oleh wanita ini. Terus dipermainkan dengan baik. Sepertinya besok sore akan ada pertunjukan yang menarik untuk ditonton. Sopir, ikuti mobil di depan itu. Baiklah, begitu baik. Maaf ya, anak perempuan. Air mata. Apakah di barat kota ada? Di restoran ikan bakar itu, kan? Sopir, apakah ada di sebelah barat kota? Hotel yang lebih mewah. Yang ada restoran ikan bakar. Mari ke Singda Guomao. Hotel paling mewah di Ansu. Saya ingat di lantai bawah. Ada restoran ikan bakar Jiangdong. Tidak ikut lagi, sopir. Pergi ke Singda Guomao. Baik. Sangat. Jangan bergerak. Saya baru saja selesai bermain bola. Badan saya penuh dengan keringat.
Jangan berbicara. Jiu Jiu, kamu mengenalku? Saya pernah melihatmu bermain piano di perayaan sekolah. Nama saya Rong Xie. Nama saya Luo Xiang. Harus menemukan cara untuk mencari nomor ruangan. Kalau begitu, bisakah kamu membantuku? Bisa saja. Apa yang perlu dilakukan? Ikuti pasangan itu. Cek berapa nomor ruangan mereka. Oh, baiklah. Apa kamu mau memberitahu mereka? Ah, tidak perlu. Jangan sampai mereka menemukanmu. Baik. Ayo minum air. Apakah kamu sudah melihatnya? Mereka tinggal di 8402. Suite eksekutif di lantai 8. Itu adalah ruangan panjang. Mereka itu siapa bagimu? Jangan bertanya. Kamu tidak ditemukan oleh mereka, kan? Tidak, bagaimana mungkin? Nyonya Meng, jangan mengecewakan saya. Di mana pasangannya?